Olahraga yang membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan fokus, yaitu olahraga panahan. Olahraga satu ini merupakan cabang olahraga yang sangat berkembang di Indonesia dan sangat populer di dunia. Selain memberikan efek baik bagi kesehatan tubuh, olahraga panahan juga bermanfaat bagi kesehatan mental dan pikiran, di mana olahraga ini meningkatkan fokus, melatih kesabaran, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kepercayaan diri. Olahraga panahan diminati oleh berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa. Di Tabalong sendiri, ada salah satu komunitas panahan yang dikenal dengan Tabalong Archery Club. Berdiri di tahun 2014, Tabalong Archery Club sendiri telah banyak mencetak atlet panahan berprestasi dan sering mengirimkan para atlet dalam kejuaraan. Untuk mengenal lebih jauh tentang olahraga panahan, kita berkenalan dengan Coach Juwari. Ia pernah mengikuti Porprov tahun 2017 di cabur panahan. Coach Juwari menuturkan saat ini fokus untuk mencari bibit atlet di usia dini. Nama saya Juwari, saya pelatih panahan untuk Kabupaten Tabalong, cabur Perpani, Kabupaten Tabalong. Berawal dari atlet dulu, atlet panahan Tabalong, Porprov 2017, dan sekarang saya mau memfokuskan untuk melatih calon-calon atlet atau penghobi-penghobi panahan di Tabalong, ya, karena Tabalong ini sebenarnya juga banyak penghobi-penghobi panahan. Klub kita yang ada sekarang ini Tabalong Archery Club yang langsung di bawah Perpani Tabalong. Kalau untuk Tanjung Archery Club sendiri kita sudah mulai 2014 ya, kalau nggak salah ya, sekitar 2014 ya. Tapi kalau untuk Perpani sendiri ya sebenarnya udah mulai lama, tapi untuk yang kita punya klub itu sekitar 2014 menjelang Porprov 2017 di Tanjung. Olahraga memanah memang termasuk dalam kategori olahraga yang punya tingkat kesulitan tinggi. Hal ini dikarenakan ketika melakukannya, kamu benar-benar harus menguasai teknik memegang panah dan konsentrasi tepat untuk mendapatkan arah panah yang pas. Ya, kita sekarang lagi mau menggalakkan untuk mencari atlet-atlet yang muda yang nanti bisa kita fokuskan untuk mulai dari Popda, ya, Pekan Olahraga Pelajar. Jadi kita cari di sekolah-sekolah, nanti kita fokuskan. Nanti setelah mereka bisa mampu untuk memanah dengan baik, nanti akan kita masukkan di Perpani untuk menjadi atlet Tabalong. Jadi kita fokuskan dulu nanti dari atlet-atlet muda dulu. Jadi sebenarnya memang di panahan ini ada beberapa macam, yaitu ada panahan yang dari Perpani, ya, terus ada panahan tradisional, ada panahan berkuda, banyak macamnya selain dari yang kategori Perpani. Ya, jadi kalau yang masyarakat yang mau memanah ini bisa milih. Tujuan pertama yang ingin dicapai dalam olahraga panahan adalah meningkatkan kemampuan koordinasi gerakan tubuh. Jika dipantau sekilas, olahraga panahan seolah hanya menggunakan gerakan tangan saja untuk melakukannya, namun anggapan ini salah. Ketika melakukan panahan, ada banyak anggota tubuh yang ikut bekerja. Panahan melibatkan gerakan kaki, tangan, ketajaman mata, dan kemampuan berpikir otak untuk mendapatkan sasaran yang anti meleset. Sehingga olahraga panahan ini sekaligus menjadi latihan terbaik untuk mendapatkan koordinasi gerakan tubuh yang lebih maksimal. Jadi kita harapkan untuk ya masyarakat maupun mungkin punya anak-anak
ya yang mungkin dalam usia sekolah itu kalau mau belajar memanah mungkin bisa bergabung dengan kita di Tanjung Archery Club ya, yang di bawah naungan langsung Perpani. Itu untuk latihannya bisa kita adakan hari Sabtu sama Minggu pagi di lapangan atau di archery range PT Yuti di belakang mesnya Yuti. Jadi kita adakan acara latihannya di situ. Kalau untuk pemula-pemula, kalau yang sudah punya peralatan bisa dibawa, tapi kalau yang belum punya peralatan mungkin bisa bawa diri dulu. Yang penting nanti ada kemauan dulu, nanti akan kita coba, kita tes di sini seberapa minat dia untuk bergabung, dan nanti akan kita lihati perkembangannya. Jadi nanti mungkin sementara akan pakai alat-alat yang ada di sini dulu. Olahraga panahan memang tidak seperti olahraga pada umumnya. Panahan merupakan salah satu olahraga yang memiliki spesifikasi khusus dan termasuk salah satu olahraga yang eksklusif karena diwajibkan memiliki peralatan seperti busur dan anak panah. Karena jika tidak ada peralatan wajib tersebut, olahraga ini tidak bisa dilakukan. Skill yang didapat pun harus benar-benar dari pelatih yang berpengalaman. Berikut penjelasan alat-alat untuk memanah dari Coach Juwari. Ya, jadi dalam olahraga panahan ini ada beberapa alat yang khususnya untuk cabangnya di Perpani. Itu ada 3 alat yang perlu kita perkenalkan. Jadi yang pertama ini namanya busur standar nasional. Ya, busur standar nasional ini dipakai untuk kelompok umur mulai dari SD sampai maksimal umur 24 tahun boleh pakai busur ini untuk kategori standar nasional pertandingannya. Jadi perlu kita perkenalkan, kalau kita dalam panahan ini dalam busurnya ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini namanya riser, ya. Ini namanya riser, ya. Terus ini namanya lems, ya, untuk menghentakkan anak panah. Terus ini namanya string, ya. Ini namanya string atau talinya, ya. Terus ini namanya pelunyer, ya. Pelunyer ini untuk menstabilkan anak panah. Yang ini namanya visor, ya. Visor ini nanti untuk menentukan arah tembakan kita. Di sini ada scope-nya di sini untuk melihat untuk jarak berapa kita nanti bidikannya di sini. Untuk melesatkan anak panah hingga mencapai sasaran bukan perkara mudah. Pemanah benar-benar berkonsentrasi dan fokus saat akan melepaskan busur dan melesatkan anak panah. Oke, jadi ini stabilisernya, fungsinya adalah untuk menahan getaran, jadi menstabilkan supaya tangan tidak terlalu bergerak, karena ini beratnya dia ditahan di depan sini, ya. Terus ada untuk peralatannya. Terus untuk di pemanahnya ini ada yang perlu disiapkan juga. Yang pertama ini namanya arm guard. Fungsinya untuk menjaga supaya tangan kita tidak luka di sini, ya, karena waktu kita tarik ini, waktu kita rilis,
anak panah stringnya ini akan kena sini. Ya, tadi kalau kita nggak pakai pengaman ini, namanya arm guard, nanti bisa luka di sini. Nah, terus untuk di tangan, ya ini untuk menjaga, namanya finger tap. Ya, ini namanya finger tap. Ini fungsinya untuk di sini supaya waktu kita narik tangan tidak sakit. Yang kedua, busur recove. Busur recove itu sebenarnya sama persis dengan busur standar ini, cuma mereka pakai yang sudah karbon, ada yang pakai karbon, ada yang pakai ya rata-rata udah pakai karbon kalau sekarang ya. Jadi terbuat dari besi ya. Ya, ini busurnya. Kalau aksesorisnya sama dengan yang punya standar tadi. Jadi saya pikir tidak ada perbedaan, hanya nanti di pertandingan aja yang beda jarak. Kalau yang standar nasional itu yang dipertandingkan 30, 40 sampai 50. Tapi kalau yang di recove itu pertandingannya sampai 70 meter. Seperti yang sekarang lagi dipertandingkan di Olimpiade. Ini juga bisa, busur ini kalau sekarang ada kategori kita baru namanya barebow. Ya, barebow itu namanya barebow ya. Bar itu kan busur telanjang ya, tanpa aksesoris ya. Jadi ya ini busurnya hanya boleh pakai pemberat ini. Ya, hanya boleh pakai pemberat sama anak panah. Yang aksesoris kayak visor sama stabilizer itu tidak boleh kalau untuk di busur-busur. Jadi untuk di barebow hanya ini aja yang diperbolehkan. Ini namanya busur kompon. Ya, namanya busur kompon. Ya, busur kompon ini dia agak berbeda dengan busur yang biasa, yang standar sama yang recove. Ya, kalau busur kompon ini semua sudah dari alloy ya, semuanya dari alloy. Ada juga yang dari karbon. Ya. Jadi untuk skor dalam pertandingan panahan ini ada beberapa V-Star Jet ya, ada beberapa V-Star Jet. Ada yang V-Star Jet ukuran 48, ada yang ukuran ini ukuran 122, ada yang ukuran 80. Kalau ini ukuran 80 ya. Kalau untuk pertandingan ini, kalau untuk standar nasional yang dipakai itu ada 3 sesi. Yang pertama sesi jarak 30 meter ya, selama dengan 6 seri ya, 6 seri, satu serinya 6 anak panah. Jadi totalnya satu sesi itu 36 anak panah. Selesai pindah jarak ke 40 sama dengan menggunakan 6 anak panah, 6 seri ya, totalnya 36. Pindah lagi ke 50. Itu kalau untuk standar nasional. Kalau untuk kompon itu jaraknya 50 meter, sama juga pakai 6 anak panah, 6 seri ya. Tapi 2 sesi. Ya, jadi 2 kali 36, ada 72 anak panah. Di recove juga sama, cuma jaraknya 70 meter. Dan ini V-Star Jet-nya pakai yang besar, yang di sana. Nah, yang itu, yang agak besar. Dia ukurannya 122. Stigma olahraga mahal yang tersemat di olahraga panahan menjadikan faktor berbagai kalangan untuk mengikuti olahraga yang satu ini. Yang perlu diketahui, panahan ternyata salah satu olahraga yang dianjurkan dalam agama Islam.
Nah, buat kalian yang ingin belajar panahan, cukup datang ke Archery Tabalong. Untuk alatnya sendiri sudah disediakan para coach. Dalam panahan, tidak ada batasan umur untuk mulai berlatih atau bisa diikuti segala usia. Namun, untuk prestasi, idealnya mulai usia 6 tahun. Dalam kejuaraan dan Lanut Syamsuddinur Archery Cup 2024, dua atlet Perpani Tabalong berhasil meraih 2 medali. Perpani Tabalong turun dengan 5 atlet, dan duanya mampu meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu di beberapa kategori yang dilombakan. Ketua Perpani Tabalong, Husin, menuturkan, turut bangga atas prestasi yang ditorehkan para atlet dan akan terus mendukung perkembangan olahraga panahan. Ya, saya Husin Ansari, saya selaku Ketua Perpani Kabupaten Tabalong. Ya, alhamdulillah Perpani Kabupaten Tabalong mulai berkembang dan beberapa prestasi sudah kita raih. Baru saja kita mendapatkan medali emas dan perunggu pada kegiatan Syamsuddinur Archery Cup di Banjarbaru. Olahraga panahan juga sudah merambat ke sekolah-sekolah yang ada di Tabalong. Dengan ekstrakurikuler panahan ini, agar bisa mencetak bibit-bibit atlet dalam cabang olahraga panahan. Ya, perkembangannya olahraga panahan ini banyak diminati oleh masyarakat dan sekarang sudah mulai di sekolahan-sekolahan. Jadi di beberapa sekolah kita lihat ada kegiatan ekstrakurikulernya untuk memanah ini. Dan alhamdulillah pelatih-pelatih Perpani Kabupaten Tabalong ini sudah siap dan memiliki sertifikasi untuk bisa melatih di sekolah-sekolah. Ya, jadi kita ingin atlet-atlet Perpani ini mulai usia dini. Jadi dari anak-anak sekolah kita tumbuhkan minat mereka dulu terhadap olahraga panahan ini. Setelah minat mereka tumbuh, kita akan lakukan seleksi terhadap anak-anak untuk bisa dijadikan atlet. Nah, sekarang sudah lumayan lah atlet-atlet kita, dan di tingkat prestasi di tingkat regional sudah mulai kita dapatkan. Dalam Islam sendiri, panahan merupakan salah satu kegiatan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Selain itu, dilihat dari segi manfaat dan keunikannya, maka olahraga ini begitu dengan mudah diterima di Indonesia. Apalagi semenjak adanya Perpani, organisasi yang menaungi, maka perkembangannya semakin mudah di daerah-daerah pelosok Indonesia. Betul, jadi dalam memanah ini memang harus konsentrasi, karena ada sasaran-sasaran tertentu yang harus memang dituju. Jadi konsentrasi itu menjadi modal kita. Selain itu ketenangan juga. Dalam kondisi tenang kita bisa fokus terhadap target sasaran yang ingin kita tuju tersebut. Ya, pertama olahraga panahan ini olahraga yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu sunnah ya. Jadi ada 3 olahraga yang disarankan beliau, yaitu panahan, terus berenang sama berkuda. Nah, kalau panahan ini relatif menarik olahraganya karena memang karakter dari memanah ini sangat unik. Jadi kita dalam memanah harus ketepatan sasaran, alat yang digunakan juga harus menyatu dengan kita, dan olahraganya juga dapat. Karena setelah kita memanah, otomatis kan kita akan mengambil anak panah tersebut, dan ini lumayanlah membakar kalori. Oh iya, jadi memang kalau memanah ini memang harusnya di tempat-tempat tertentu, karena kalau kita dilaksanakan di rumah juga agak sedikit berisiko, karena kalau panahnya itu kena orang lain dan sebagainya. Jadi tempat-tempat sudah kita siapkan, ada beberapa tempat yang ada latihan,
yaitu di belakang DPRD, kantor DPRD, dan di lingkungan Mes UT ini. Insya Allah kedepannya juga kita cari tempat-tempat yang lain lagi, jadi agar bisa dijangkau lah oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong. Bahkan mudah-mudahan sampai ke kecamatan-kecamatan olahraga panahan ini bisa digemari oleh masyarakat. Kalau pelatih kita ada sekitar 3 orang, ya 3 orang pelatih yang sudah memiliki sertifikasi. Insya Allah mereka siap saja, dan mudah-mudahan kita akan terus kembangkan juga atlet-atlet kita, pelatih-pelatih kita, kualitasnya mudah-mudahan bisa makin banyak lagi.